Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para pemirsa, murid santri dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan kemudahan dimanapun berada, dan semoga keluarga dalam keadaan damai dan tentram. Para murid dan santri dan juga para pemirsa, video ini dengan judul Selamat Tinggal Para Rasul. Video ini isinya dan judulnya sangat berat. Maka guru memberi nasihat atau saran bagi siapapun yang pemula atau bagi siapapun yang baru mengikuti video guru, tolong diikuti video yang lain karena ini sesuatu hal yang sangat berat karena nilai bahasanya sangat sangat besar karena ini menerangkan peradaban. Jadi bagi para pemirsa, kalau tidak mampu, guru berpesan jangan dilanjutkan, nanti kembali lagi nanti mual ya para pemirsa, kasihan ya. Video ini melanjutkan dari volume yang pertama. Ini volume atau bagian yang kedua para murid dan santri. Video ini nanti akan terangkai dengan tradisi atau bentuk ibadah yang salah akan diulas oleh guru dengan detail, sehingga para pemirsa juga murid dan santri, lebih khusus bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, kalian akan tahu hal-hal yang tidak bermanfaat yang merugikan kalian semua, hal-hal yang tidak layaknya harus dilakukan ternyata dilakukan sehingga menjadikan kerugian baik nilai kehidupan, moral, material, bangsa dan negara. Maka ini nanti guru akan mengajarkan sejak yang paling awal dan paling dasar. Semoga para pemirsa selalu diberi kekuatan karena ini kita sudah masuk di peradaban yang baru, peradaban yang lama sudah didaur ulang. Guru sudah menegaskan beberapa bulan bahkan 1 tahun frekuensi terutama di negara kalian, Republik Indonesia, akan didaur ulang. Jejak-jejak yang membuat kerusakan di bumi Nusantara dengan jejak-jejak pendosa itu dibersihkan oleh alam. Ini nanti masih panjang perjalanannya, semoga para pemirsa di sana pun selalu mendapatkan keselamatan karena risikonya masih sangat besar ya. Para pemirsa, untuk menerangkan suatu peradaban, guru memulai hal yang sangat dasar, artinya tentang individu atau manusia. Yang dimaksud bagaimana guru? Begini para pemirsa, untuk membahas, menerangkan tentang kitab buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di situ tertera suatu kalimat, suatu kata Rasul. Itu sudah lama sehingga artinya ini guru harus menerangkan dari dasar. Satu contoh para pemirsa, adanya kitab menjadikan satu sugesti atau keyakinan bagi manusia sejak kapan ya, cara berpikirnya begitu. Ada kata Rasul ini sejak kapan? Ditulis sejak kapan sehingga mempengaruhi perilaku manusia, sehingga mempengaruhi imajinasi manusia. Nah, sebenarnya guru tidak mau masuk ya para pemirsa, tidak mau masuk terlalu dalam. Namun karena ini sudah terangkai dari judul dengan kata Rasul, maka sedikit guru masuk ke ranah tentang sejarah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan lebih khusus permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam membelokkan sejarah, dalam membelokkan tentang suatu keyakinan. Maka ini sangat padat. Namun guru berpesan juga bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru,
Sebenarnya semua sejarah sudah diterangkan di video ini sebelumnya kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun. Tolong dibuka filenya yang lebih banyak di YouTube Janur Kuning dengan ejaan lama ya. Janur Kuning ejaan lama. Di situ kurang lebih 650 video. Semua yang akan terjadi, semua yang dilalui manusia sudah diurai oleh guru, semua politik, penipuan, penjajahan semua sudah diurai ya. Namun karena ini terangkai dengan kata Rasul, guru akan masuk kembali sedikit mengulas atau mengambil dari video yang ada demi pemirsa yang baru masuk, juga khususnya murid santri yang baru masuk agar paham ya. Satu contoh para pemirsa tentang kata Rasul. Rasul itu ditulis dari kitab. Kitab itu permainan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu membuat kitab itu setelah yang padat setelah Majapahit itu rusak atau hancur. Namun sebelum Majapahit itu rusak, itu politik sudah bermain tapi belum padat. Sejarahnya di situ ya, ini harus dipahami. Dari cerita seperti itu, permainan orang-orang terdahulu menjadikan kerugian bangsa manusia karena apa? Itu permainan semua para pemirsa. Bagi pemirsa yang sudah lama mengikuti video guru, sedikit banyak sudah paham. Maka yang paling penting para pemirsa begini. Sejak adanya perubahan, penggubahan, pencurian, pembeloan sejarah dibuat orang-orang terdahulu. Ini harus dipahami dulu ya. Satu, permisi para leluhur, ini terpaksa dibuka kembali. Guru memberi jawaban, guru menerangkan yang membuat atau yang menyusun agama yang kita yakini disebutlah agama Islam. Itu dalam nilai moral disebutlah orang-orang itu para pendosa. Jadi dinilai dari moral itu manusia para pendosa. Dua, ditinjau dari aspek berbangsa dan bernegara. Orang-orang itu yang angkara murka ingin menguasai suatu wilayah, ingin menguasai suatu tahta kerajaan. Jadi ditinjau dari aspek berbangsa dan bernegara, itu orang-orang yang serakah. Ditinjau dari aspek moral ketuhanan, itu orang-orang pendosa. Ditinjau dari aspek nilai kehidupan, itu anak durhaka. Ditinjau dari politik berbangsa dan bernegara, itu penjajah. Ditinjau dari aspek individu dari kerajaan, itu pengkhianat. Jadi hal seburuk itu yang terjadi masa-masa lalu begitu rumit, begitu padat, begitu rusak. Peradaban seperti itu sudah dimulai orang-orang terdahulu dan itu pun termasuk orang-orang kita. Jadi artinya dari manusia itu para pendosa, orang-orang yang durhaka, para pembual dan penipu, orang-orang yang serakah, membuatlah sistem dari nilai kebenaran yang disebut ilmu Islam ini dikembangkan demi tujuannya. Ini yang tidak disadari bagi bangsa manusia. Artinya siapapun yang mengikuti sistem itu, kalian semua masuk di frekuensi itu. Bila diterangkan secara psikolog bahwa yang membuat orang-orang seperti itu, karakternya seperti itu, produknya menghasilkan seperti itu. Maka bagi manusia, orang yang mengikuti sistem jahiliyah, yang mengikuti kalender hijriyah, sesungguhnya kalian adalah kepribadian yang ganda. Paham atau tidak para pemirsa? Ada manusia ini kepribadiannya ganda.
itu sejak dibuatnya agama Islam itu. Dengan demikian para pemirsa, kemungkinan ini juga terjadi pada Anda pemirsa, terjadi juga mungkin kepada istri Anda, kepada suami Anda. Kepribadian ganda kemungkinan juga terjadi kepada orang tua Anda dan guru-guru Anda, dan dipastikan kepribadian ganda yang buruk itu terjadi pada pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang. Dengan demikian guru memberikan pemahaman yang sangat dasar agar para pemirsa agar terlepas dari kepribadian ganda. Yang dimaksud kepribadian ganda itu bagaimana, guru? Kepribadian ganda adalah manusia yang tidak mengerti akan dirinya. Manusia itu dikontrol oleh sistem dari sistem lain. Sehingga apa yang dilakukan mereka itu tidak sadar. Begitu parahnya sejarah seperti itu. Untuk menganalisa yang paling sederhana, benarkah Anda ini sudah mutlak menjadi manusia yang tunggal? Ataukah Anda masih kepribadian ganda? Gampang para pemirsa. Satu, kalian siapapun di luar sana, tatkala melihat dan mendengar videoku, Anda pusing, Anda mual, bahkan bisa muntah. Sudah dipastikan bahwa Anda adalah kepribadian ganda. Kepribadian ganda itu bahasa dari psikolog. Ditinjau dari aspek ilmu hikmah, sesungguhnya Anda dikuasai bangsa jajil dan iblis. Maka tatkala kena mendengar, melihat videoku, pasti akan mengalami guncangan kalian. Karena videoku selalu akan meluruskan hal-hal seperti itu. Dan bersyukurlah para pemirsa, khususnya murid dan santri, sudah tidak seperti itu. Bagi para pemirsa, kalau masih Anda itu pusing, mual, Anda masih belum bersih. Anda masih dikontrol dari sistem-sistem buatan orang-orang jahiliyah, orang-orang angkara murka, orang-orang yang serakah, orang-orang yang disebut anak durhaka. Itu menjadikan sesuatu yang sangat buruk. Dengan demikian maka guru sejak dulu 1 tahun kemarin sudah memberikan cara. Satu contoh bagi para pemirsa, kalau toh ingin membersihkan atau keluar dari jaringan kepribadian ganda, guru sudah memberi statement di videonya dengan judul Syahadat Papat. Lakukan sekali atau 2 kali agar kalian utuh dan tunggal menjadi mutlak manusia pribadi, tidak terkontaminasi dari hal-hal yang dibuat orang terdahulu. Solusi yang kedua, bagi yang belum terbaiat, lakukan pembaiatan seperti video yang ditawarkan guru dengan judul Bersyahadat itu, volume 1 sampai 4 itu pelajari. Itu adalah cara untuk menetralkan hal-hal yang dibuat orang-orang terdahulu, sehingga kalian mau dan tidak mau, kalian bukanlah manusia lumrah. Kalian melakukan sesuatu tidak sadar. Maka guru berkewajiban membersihkan hal-hal yang sangat merusak, terutama bagi bangsa manusia. Itulah para murid, santri, dan para pemirsa agar dipahami ya. Sesungguhnya kalian tidak paham bahwa ada bahasa yang disebut kepribadian ganda. Lebih tepatnya, kepribadian ganda adalah manusia yang mengingkari jati dirinya. Manusia yang mengingkari jati dirinya, manusia yang keluar dari sumbernya. Satu contoh. Bila kalian dari pribumi Jawa, kalian mengikuti konsep dari luar Jawa, secara otomatis kepribadian Anda sudah tidak mutlak, artinya sudah tidak tunggal, artinya sudah menjadi kepribadian ganda, sehingga kehidupanmu tidak ternilai dan tidak ada nilainya. Secara alamiah, secara kodrat, bahwa manusia itu disebut sampah bagi sang alam. Guru menyinggung di etnis satu contoh Chinese atau Tionghoa.
Tionghoa keluar dari koridor leluhurnya. Sama, Anda menjadi manusia berkepribadian ganda. Sehingga kalian bagi leluhur Anda ternilai menjadikan sampah. Itulah yang dimaksud kepribadian ganda. Pandai-pandailah menikmati, pandai-pandailah bersyukur memahami video ini. Karena guru akan merenov hal-hal seperti itu, dibersihkan mulai dari ruh dan jiwa. Karena ini sudah terjadi ratusan tahun. Lantas bagaimana guru? Inilah faktanya para pemirsa. Efek dan dampak karakter kepribadian ganda. Satu apapun yang dilakukan kalian tak akan pernah sadar. Dua, watak Anda, kalian mudah pemarah dan mudah tersinggung. Tiga, apapun yang kalian dapat tidak akan membawa berkah. Karena yang di dalam dirimu sesungguhnya bukan dirimu. Itulah dalam agama Islam yang disebut iblis itu. Dan itu perbuatan orang-orang sejak masa lalu dan sampai sekarang masih aktif. Siapapun yang terkendalikan oleh sistem jahiliyah, yang terkendalikan oleh kalender hijriah, kalian dijadikan seperti itu. Begitu rusaknya orang-orang terdahulu. Kembali lagi guru memberi nasihat kepada siapapun, segera bersihkan. Karena melihat dan memahami begitu sulitnya, tatkala manusia ini diproduk orang-orang terdahulu, menjadikan kepribadian ganda, maka guru sudah menganjurkan, maka diajarkan oleh murid santrinya namanya berbaiat. Tatkala berbaiat, maka kalian diajarkan oleh guru mandi 5, mandi 7. Itulah yang dimaksud oleh guru. Sesungguhnya kalian tidak sadar para pemirsa. Ini juga suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, guru-guru Anda, dan pemimpin Anda. Kalian tidak sadar. Karena mengapa? Kalian diproduk dijadikan manusia kepribadian ganda sejak kerajaan negara sebelum hancur itu. Solusinya gimana? Ya sudah seperti itu. Tanpa Anda lakukan seperti itu, ini risikonya. Para pemirsa, pahami dengan syahadat yang diajarkan guru. Di dalam jiwa murni diganti Allah. Tatkala ini masih terkontaminasi, ini masih bercampur dengan kepribadian ganda namanya dogma. Artinya nilai diri Anda tidak ada. Pertanyaannya para pemirsa, tatkala secara insan, secara makhluk, secara manusia, Anda kepribadian ganda. Lantas Anda ingin atau berharap masuk surga. Yang dimasukkan surga itu yang mana? Anda tidak mempunyai harga diri, Anda tidak mempunyai nilai jati diri. Anda menjadi kepribadian ganda. Bisakah kepribadian ganda mengharap disebut surga? No. Maka sejak adanya agama itu, seluruhnya kalian umat bangsa manusia, sesungguhnya kalian adalah finari jahanam, kholidina fiha abada. Selama kalian tidak mau menobatkan dirimu, jahanam itu tempatmu. Sama seperti pemimpin-pemimpin yang kalian membuat agama itu. Lantas bagaimana guru? Sudah waktunya bangsa manusia yang ada di bumi Pancasila, aku renov, aku bersihkan. Bersyukurlah kalian yang sudah mampu mendengar, melihat, dan bersyukurlah kalian yang sudah mulai berjalan dengan perlahan. Para pemirsa, dampaknya apa? Tatkala Anda nanti paling tidak kalau sudah mampu bersyahadat papat atau mampu sudah membaiat diri melalui video, dan ada lagi yang sudah terbaiat, faktanya lihatlah, kehidupanmu lebih ringan, kehidupanmu lebih bahagia. Mengapa? Itulah ada sesuatu roh yang sangat berat di dalam kepribadian kalian umat dan bangsa negara, khususnya korban dari dogma, korban dari orang-orang terdahulu. Lantas pertanyaannya, bagaimana orang tua kita? Bagaimana istri anak kita? Lantas kita, Anda semua masih mempercayai orang-orang di sana. Itulah faktanya, mereka tidak sadar, yang dilakukan apa tidak mengerti. Yang diucapkan dia tidak mengerti. Meskipun dia punya harta, dia tak akan pernah mampu menikmati hartanya. Sesungguhnya di dalam jiwa-jiwa orang yang mengikuti dogma agama,
Di dalam kehidupannya itu ada makhluk yang kalian tak akan pernah sadari. Sehingga kalian yang makan pun tidak ada hasilnya. Amal ibadahmu tidak ada gunanya. Sesungguhnya kalian adalah manusia yang kepribadian ganda. Itulah pentingnya guru mendasari tentang kepribadian ganda. Semoga para pemirsa mampu membentuk, menciptakan diri Anda, melepaskan, berjuanglah kalian yang di luar sana. Sekuat apapun berjuang, lepaskanlah dogma-dogma agama. Memang berat, sejak dulu guru pun sudah menyiapkan sistemnya. Mengapa masuk sistem ke ilmu guru? Di portal, karena guru menginginkan orang-orang yang terpilih masuk di ranah link guru ini. Karena sesungguhnya kalian di dunia, dan lebih khusus kalian yang ada di bumi Pancasila, sesungguhnya kalian dikontrol dari bangsa-bangsa yang tidak jelas itu. Dilanjut video selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah.